Oke, teknologi layanan jaringan part ketiga. Jadi dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang topik pembahasannya mengenai komponen komunikasi data. Komunikasi data dan keberadaan jaringan komputer telah dipergunakan di berbagai bidang kehidupan dan telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Secara mendasar, informasi sudah membentuk sebuah struktur data yang dapat memberikan suatu keterangan lengkap dari data tersebut. Oleh karena itu, jika terdapat data yang hilang, maka informasi akan menjadi salah. Oleh karena itu, pada dasarnya, tujuan utama berkomunikasi adalah penyampaian informasi dari satu individu atau perseorangan maupun kelompok ke individu atau kelompok lainnya sehingga menciptakan pemahaman bersama. Itu dia komunikasi data. Kemudian kita lanjut, bentuk paling mudah dari sebuah komunikasi data dapat dilihat pada transaksi e-commerce yang meliputi prosedur dalam pertukaran data elektronik atau EDI, pengisian database, surat elektronik, dan lain-lain. Jadi maksudnya di sini komunikasi data itu salah satu contohnya nanti akan kita jelaskan lagi. E-commerce ini bentuk salah satu contohnya ini yang kita lihat di toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Itulah e-commerce. Jadi nanti akan kita lebih jelaskan, tapi ini sekilas dulu saya singgung. Kemudian ini pertukaran data elektronik, itu dia meliputi prosedur dalam pertukaran data elektronik. Ini sudah biasa kita lihat sehari-hari, ada pertukaran data elektronik seperti yang sudah kita lakukan melalui smartphone. Itu dia sudah banyak yang contoh yang kita lihat, contoh-contoh pertukaran data elektronik. Misalnya ini lagi pengisian database. Contohnya pengisian database ini pendaftaran online, pendaftaran Facebook misalnya, itu udah termasuk pengisian database. Database itu maksudnya contohnya Facebook itu pusat datanya itu ada di Facebook. Jadi setiap kita mendaftar, kita mengisi data kita itu disimpan semua di server atau di komputer si Facebook. Jadi itulah database, tempat penyimpanan data yang kita isi itu. Surat elektronik, email. Ini atau ada juga ini disebut surel, surat elektronik, dan lain-lain. Dalam hal ini, penerapan komunikasi data dapat dilihat pada proses sebuah informasi atau dapat saling bertukar melalui media elektronik dengan jarak pengiriman dan penerima yang tidak terukur, sehingga data dapat tersampaikan dan dipergunakan dengan baik. Yaitu kita ketahui pengiriman atau pertukaran data itu sudah secara global, sudah bisa saling bisa tukar data. Ya, contohnya pengiriman berupa gambar, pengiriman berupa teks melalui WhatsApp, ini sudah tidak terukur lagi jaraknya, sudah secara global kita sudah bisa saling bertukar data. Kita lanjut. Oleh sebab itu, komunikasi tidak akan terlepas dari media penghubung yang berkembang dengan pesat, disertai media elektronik yang sangat berperan penting dalam proses terjadinya komunikasi data. Interface atau antarmuka yang terdapat pada sebuah aplikasi komunikasi data, ini dia sudah sangat berkembang sekarang teknologinya berkembang dan media transmisinya juga berkembang. Yang dulu ini media transmisinya menggunakan kabel, sekarang ini atau nggak usah dulu, dari media transmisi jenis kabelnya aja sudah sangat kita lihat perkembangannya. Yang dulu masih kebanyakan menggunakan tembaga. Sekarang kalau kita bandingkan perkembangannya dengan menggunakan fiber optik, kecepatannya itu sudah sangat lebih cepat. Dulu itu menggunakan tembaga 3 Mbps, kecepatan internet sudah
termasuk kencang. Kalau sekarang 50 Mbps, 100 Mbps, bahkan di atasnya sudah bisa terpenuhi dengan teknologi dari kabel fiber optik. Dari jenis kabelnya aja berkembang, sekarang sudah bisa kita lihat kecepatannya sudah semakin meningkat. Oke, kita lanjut. Ini dia gambar atau proses dari salah satu contoh komunikasi e-commerce. Kita lihat ini di belanja online sekarang ini sudah biasalah kita lihat. Kita sudah bisa saling bertukar data atau berbelanja melalui media internet tanpa memperdulikan lagi masalah jarak. Kita lihat ini ada pembeli, ada penjual. Pembeli ini mengunjungi toko online, contohnya Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, banyak lagi toko-toko online, atau Facebook juga bisa. Facebook sekarang sudah sangat banyak digunakan untuk media e-commerce. Jadi si pembeli mengunjungi toko online-nya, kemudian kalau terjadi transaksi di sana, si pembeli transaksi langsung melalui bank, kemudian bank konfirmasi ke tokonya, ke penjualnya. Setelah pembayaran sudah selesai, si penjual konfirmasi, dan si penjual ini ada yang punya toko sendiri, ini toko pribadi, ada punya toko sendiri, dan ada juga sistem dropship atau dari toko lain hanya mengoper-oper aja. Kalau dia toko pribadi, ya sesuai pesanan si pembeli, si penjual langsung mengirim ini produk yang dipesan si pembeli. Atau yang sistem dropship atau hanya mengoper-oper dari distributor, si penjual memesan ke distributor, kemudian distributor yang berurusan untuk mengirim ke si pembeli. Ini sudah sangat biasa kita lihat di lingkungan kita. Berbelanja online sampai ke desa-desa pun sudah bisa langsung kita manfaatkan contoh e-commerce ini. Itu dia contoh dari e-commerce. Kita lanjut. Dengan demikian, komunikasi efektif dapat menyampaikan hal yang ingin disampaikan oleh pengirim informasi atau sender ke penerima informasi. Hal ini akan berbanding terbalik dengan komunikasi yang buruk, sehingga mengakibatkan permasalahan kualitas, kurangnya kepercayaan di antara individu dalam organisasi, serta rendahnya produktivitas. Secara umum, beberapa komponen komunikasi data antara lain sebagai berikut. Ini dia komponen komunikasi data. Ada penerima. Penerima itu peranti yang menerima. Sama itu dengan si pengirim, peranti yang mengirim data. Contohnya ini penerima komputer, handphone, video kamera, atau sejenisnya, atau alat-alat lain lah yang bisa kita terhubung ke internet. Itu sudah bisa dikatakan sebagai si penerima. Si pengirim juga sama. Si komputer, handphone, video kamera, atau yang sejenisnya. Jadi semua perangkat yang bisa terhubung ke internet itu sudah bisa salah satu perangkat sebagai komponen penerima dan pengirim. Yang ketiga, komponen yang ketiga, ada pesan. Informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja. Contohnya teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semua. Contohnya ini kalau kita menggunakan WhatsApp, kira-kira apa yang bisa kita kirim dari WhatsApp, itulah yang dikatakan sebagai komponen pesan. Kemudian protokol.
Protokol ini aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk saling berkomunikasi. Jadi begitu banyak peralatan-peralatan elektronik yang bisa terhubung ke internet yang digunakan untuk saling komunikasi. Karena banyaknya peralatan-peralatan elektronik ini, dibuatlah aturan-aturan agar bisa saling terhubung. Jadi beberapa perangkat dulunya ini, satu perangkat, contohnya ada satu perusahaan menciptakan satu perangkat. Jadi satu perusahaan ini menciptakan peralatan ini hanya bisa komunikasi sesama aja. Dan kalau ada yang menciptakan peralatan lain dan peralatan lain ini juga hanya bisa saling komunikasi dengan sesama aja. Dan dibuatlah suatu, ini protokol inilah fungsi protokol. Peralatan yang berbeda ini agar bisa saling komunikasi, dibuatlah aturan. Itu loh dia namanya protokol. Ada TCP/IP contohnya, ada UDP, ada DNS, dan HTTPS. HTTPS ini seperti yang di website. Kalau kita mengunjungi satu situs, HTTP, www, ada gitu. Ada DNS. Ini kalau kita belajar di IP, di subnetting ada itu. TCP, UDP, TCP/IP juga. Kemudian komponen yang kelima, media pengirim. Media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data. Ada berupa kabel, ada cahaya, ada gelombang magnetik, ada dan lain-lain. Bisa juga Bluetooth juga bisa, inframerah juga bisa, wireless juga bisa. Sebagai media pengirim data. Atau yang biasa kita gunakan ada aplikasi Sherit. Sherit itu kan yang digunakan di sana, perangkat WiFi yang digunakan untuk saling tukar data. Ada juga kabel, ada juga cahaya, ada contohnya Bluetooth juga, Bluetooth. Oke, itu dia 5 komponen komunikasi data. Kita lanjut. Ini dia proses antara proses komunikasi antar si penerima dan si penerima. Ini dia proses yang terjadi di komunikasi data. Ini penerima, ada penerima. Atau lebih pas ini sebenarnya ada pengirim, ada penerima. Pengirim, ada penerima. Data yang dikirim, data mentah yang akan dikirim di-encode dulu, dikodekan dulu agar bisa dikirim agar pesan mentah yang kita kirim bisa bentuk teks yang tadi, bisa bentuk suara, bisa bentuk video, bisa gabungan dari teks, video, bisa juga berupa data. Itu dia pesan. Jadi pesan mentah yang kita akan kirim itu di-encode dulu, dikodekan dulu agar bisa dikirim melalui media transmisi. Kemudian setelah dikodekan tadi agar bisa dikirim, kemudian agar si penerima mengerti pesan yang dikirim, terlebih dahulu di-encode dulu, dirubah dulu dari kode yang tadi itu dan diterjemahkan agar si penerima bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan begitu juga sebaliknya. Ini salah sebenarnya panahnya. Salah ini. Kalau si penerima ingin merespon, ini merespon. Jadi setelah tadi di-encode, ada pemahaman. Si penerima paham si penerima paham apa pesan yang dikirim si pengirim. Yang kita ulang, encode tadi dikodekan agar bisa data mentah yang tadi itu, pesan mentah yang akan dikirim itu diencodekan dulu atau dikodekan dulu agar bisa dikirim melalui media transmisi. Kemudian sebelum si penerima menerima pesan itu, agar si penerima paham, ini ada pemahaman,
agar si penerima paham apa yang disampaikan ini, pesan yang disampaikan ini terlebih dahulu dienkodekan, dirubah lagi dari kode-kode yang tadi itu agar si penerima paham apa isi dari pesan itu. Kemudian si penerima kalau merespon atau ingin memberikan respon ke si pengirim, ini sebenarnya ini didekodekan lagi. Respon itu akan dikodekan lagi, kemudian dikirim ke media transmisi. Kemudian sebelum si pengirim ini menerima respon, dikodekan lagi. Ini sebenarnya ini terbalik. Di sini harus encode, atau sebentar ya. Ini salah. Ini decode namanya nih, decode. Yang ini decode. Ini encode, decode, baru ini N. Ini decode. Decode itu di pesan yang akan dikirim itu dikodekan dulu agar bisa dikirim melalui media transmisi. Kemudian sebelum si penerima menerima pesan itu, agar si penerima paham apa yang disampaikan melalui pesan ini, dienkodekan dulu. Kode yang tadi itu dirubah, diterjemahkan ke bahasa yang bisa dimengerti si penerima. Inilah maksudnya pemahaman. Kemudian si penerima ingin merespon atau membalas. Panahnya ini salah ini. Kita ulang. Panahnya ini salah. Terbalik ini. Sebentar. Kita putar dulu. Kita ubah sebentar ya. Oke. Ini dia. Si penerima ingin merespon pesan yang diterimanya, kemudian responnya itu akan dikodekan lagi agar bisa dikirim melalui media transmisi. Sebelum si pengirim menerima respon itu, akan dirubah lagi, akan dikonversikan lagi kode yang tadi itu ke bahasa yang bisa dipahami si sebentar, salah nih. Si penerima merespon, respon yang tadi itu dikodekan lagi agar bisa dapat dikirim dari media transmisi. Sebelum si pengirim ini pengirim ini dia. Sebelum si pengirim menerima respon yang tadi sudah dikodekan akan dirubah lagi ke atau kita katakan ke bahasa yang bisa dimengerti manusia, agar si pengirim ini paham apa yang diterima dari respon yang diterima dari si penerima. Itu dia. Kita ulang dari awal. Pengirim menerima gagasan, atau gagasan itu apa yang akan dikirim ke si penerima. Kemudian dikodekan, pesan itu dikodekan dan dikirim melalui media transmisi. Kemudian di encode agar si penerima paham.
kemudian si penerima merespon, dan responnya itu dikodekan lagi agar bisa dikirim melalui media transmisi, kemudian di enkodekan lagi agar si pengirim paham. Jadi di dalam proses tukar komunikasi ini ada feedback. Feedback itu salah, bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya feedback ini atau balasan itu maksudnya, feedback, balasan dari si pengirim. Si pengirim mengirim pesan, feedback ini balasan atau umpan balik dari si penerima, itu feedback. Jadi di dalam proses tukar komunikasi data ini ada gangguan fisik. Ya, gangguan fisik itu seperti media transmisi ada terganggu, seperti putus kabel atau mati lampu, itu dia gangguan fisik. Masalah semantik. Apa itu semantik? Semantik. Sebentar. Ini agak aneh bahasanya ya. Kita coba lihat apa itu semantik. Semantik adalah yang dikhususkan untuk kajian tentang makna seperti yang melekat di tingkat kata, fasa, kalimat. Semantik itu berarti gangguan dari berupa kalimat yang disampaikan, frasa, kata, atau kita coba pengertian yang lain ya. Pengertian yang lain, semantik. Semantik semantik itu mempelajari makna bahasa, kode, atau jenis lain. Berarti kira-kira semantik itu maksudnya masalah semantik, bahasa yang disampaikan di dalam komunikasi ini. Itu dia masalahnya satu. Misalnya kita komunikasi si pengirim, kita sebagai si pengirim dan si penerima orang luar yang bahasanya berbeda dengan kita, itu merupakan salah satu gangguan juga. Itu masalah juga termasuk, itulah maksudnya di sini gangguan, yaitu masalah bahasa. Kemudian perbedaan budaya, ya jelas ini bisa ada gangguan dalam komunikasi. Ketiadaan feedback, tidak ada balasan atau umpan balik dari kita sebagai si pengirim, tidak ada balasan atau umpan balik dari si penerima. Itu salah satu gangguan juga dalam komunikasi. Ya jelas kalau kita komunikasi tidak ada balasan dari si penerima, itu termasuk masalah juga. Efek status, ya ini status masalah juga. Status dari si pengirim dan si penerima, ya berbeda status, ya ini berpengaruh ke komunikasi. Kita lanjut. Elemen sistem komunikasi. Seorang komunikator dapat dalam sebuah proses atau sebentar. Seorang komunikator dalam sebuah proses komunikasi harus berusaha agar pesan yang disampaikannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan kehendak si pengirim. Ini maksudnya si pengirim harus berusaha agar pesan yang disampaikannya dapat diterima si penerima. Jadi kalau kita menyampaikan pesan tidak dapat dimengerti si penerima, ya sama saja. Itu sudah komunikasi yang salah. Dalam hal ini, hasil akhir yang diharapkan oleh proses komunikasi adalah tindakan atau perubahan sikap
penerima sesuai dengan keinginan pengirim, di mana makna suatu pesan yang dipengaruhi oleh penerima yang merasakan pesan itu sesuai konteksnya. Oleh sebab itu, perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan, Beberapa faktor yang berhubungan dengan elemen sistem komunikasi data adalah sebagai berikut. Ada source. Source itu merupakan alat yang digunakan untuk membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contoh, source adalah personal komputer. Source ini termasuk sebagai, bisa dikatakan ini alat yang kita gunakan sebagai media mengirim pesan. Bisa komputer, bisa handphone, bisa juga ATM, bisa juga apalagi televisi. Sekarang sudah bisa, ada televisi yang sudah bisa terkoneksi ke internet. Smartwatch atau jam sekarang sudah ada yang bisa terkoneksi ke internet. Ada lagi banyak peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan sebagai source atau alat yang digunakan untuk mengirim pesan. Kemudian ada transmitter atau pengirim. Data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Pada dasarnya, sebuah transmitter dapat menyalurkan, mengonversi, bahkan menandai sebuah informasi sehingga dapat ditransmisikan melalui sistem transmisi. Misalnya modem, dengan tugas menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintas melalui jaringan telepon. Ini maksudnya transmitter ini alat yang kita gunakan. Contohnya kita menggunakan internet di sekolah, kita ada modem. Modem inilah yang bisa mengoneksikan kita ke seluruh penjuru dunia atau ke si penerima. Contohnya kita di satu tempat ada koneksi internet menggunakan wifi, di tempat itu sudah ada modem dan kita terkoneksi melalui handphone atau smartphone, dan kita mengirim pesan itu harus melalui modem itu, dan modem inilah yang bertugas untuk mengirim ke media internet. Jadi inilah salah satu yang dikatakan transmitter atau pengirim. Kita lanjut, ada transmission system, sistem transmisi. Transmission system adalah transmission system dalam bentuk jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks atau kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Menghubungkan antara sumber dengan, bisa dikatakan ini transmission system ini media yang digunakan untuk menghubungkan si pengirim dan si penerima. Receiver, si penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menghubungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Misalnya, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi digital bit stream. Sinyal analog bisa dikatakan itu sinyal yang masih mentah, dikirim melalui media transmisi menjadi digital bit stream atau data yang sudah bisa kita gunakan. Itu dia maksudnya digital bit stream. Jadi data itu contohnya kita mengirim satu video. Jadi video ini bisa dikatakan digital bit stream. Kemudian dikirim ini bukan data video, melainkan dirubah dulu ke sinyal analog dan dikirim ke media transmisi. Sebelum si penerima menerima ini, dirubah lagi ke digital bit stream agar bisa diterima si penerima, agar bisa
tonton videonya. Itu dia maksudnya digital bitstream. Ada destination, tujuan, digunakan untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Ini dia gambaran dari blok atau diagram blok proses antara source sampai destination. Ada source, ini dia dari source sampai destination, ini dia prosesnya. Atau dari contohnya kita mengirim pesan ke pengguna lain, kita dari source bergerak, kemudian data itu melewati transmitter, kemudian melalui transmission system atau media transmisi yang digunakan, kemudian ada receiver dan diterima si destination. Contohnya ini public telepon network atau telepon kabel, yang jalur dari telepon kabel yang kita gunakan. Ini kita mengirim dari workstation ini dan kita koneksi ke modem dulu. Dari modem masuk ke tiang telkom contohnya yang di pinggir jalan. Ini dia maksudnya dari tiang telkom. Dari tiang telkom ini terhubung ke modem, baru ke workstation atau pengguna, kita sebagai pengguna. Kemudian kalau kita mengirim ke ini pusat, ini server. Si server terhubung ke modem dari kabel, dari tiang telkom ini masuk dulu ke modem, baru masuk ke server. Ini dia kalau kita komunikasi dari workstation sampai ke server. Oke. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas media pengiriman data. Jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik kita yang selanjutnya.